Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel saya di Hendra Wijaya. Oke bro, hari ini saya kedatangan teman saya dari DCC, Beli Putu Murdita. Selamat datang Beli Putu. Salam Honda ya Beli Putu ya. Jadi beliau ini salah satu teman saya yang punya beberapa koleksi mobil Jepang 2 pintu. Hari ini saya akan review satu mobilnya dulu, Honda Civic Estilo keluaran tahun 93. Oke, lanjut sama beliau yang lebih tahu tentang Honda Estilo tahun 93 ini bro. Selamat siang Beli Putu. Siang, Mbak. Beli Putu. Ya. Ya kita bincang-bincang sedikit ya Beli ya. Mobil ini Beli Putu dapatnya dulu tahun berapa Beli Putu? Ini saya dapat 2014 bulan Februari. Bulan Februari. Februari 2014. Saya dapatnya dari daerah Ubud, Kamanika, utaranya rumah makan Ibu Mangku. Oke. Kelewatan itu. Ah. Nah, jadi rumahnya yang punya sebelumnya 77. Iya. Jadi saya harus bayar mobil ini 77. Itu pun saya tidak nego lagi karena Kenapa? yang punya rumah ikhlas menjualnya seperti itu. Harga mobil sesuai dengan Nomor rumah. Nah, Oke. boleh sekarang dilihat nomornya kalau nggak ada rumah penambahan di sebelahnya pasti nomor 7. Nomor 77. Nah Beli, di tahun 2014 itu kan belum secanggih sekarang Beli ya untuk media sosial. Beli dapatnya seperti apa Beli? Kok bisa ketemu di Ubud lagi lokasinya, atau mungkin Beli lihat di koran, atau lihat dulu sudah ada OLX dulu Beli ya? Ya sudah ada. Dulu Beli dapatnya gimana nih Ini ceritanya Beli? kondisinya seperti ini. Kebetulan saya waktu dulu hunting kan dari back office. Benar. Tidak saya orang lapangan karena harus di tempat ruangan. Iya. Jadinya kita nggak bisa hunting langsung keluar. segera mungkin. Benar, karena ada jam kerja Beli ya. Ceritanya waktu itu ada temen nitipin mobil yang harus dijual di rumah. Saya di rumah. Oke. Ketika ada yang melihat itu unit, secara tidak langsung dia menginfokan bahwa baru saja ada mobil dijual model yang saya cari. Oke. Pergaulan, istilahnya sebahasa sama dia, jadinya saya titipin bapak, Pak tolong ini istilahnya di handle buat lihat mobil, saya ada keperluan lain. Saya nyari mobil ini, ngejar mobil Pak. Ngejar mobil ini. Pakai Kimco waktu itu. Sampai sore saya nyampe di Kamaneka, itu pun dengan rintangan yang wah, kalau saya bawa kendaraan roda 4 saya yakin nggak dapat. Saya pakai Kimco waktu itu, saya ngerti jasanya Kimco. Nah, setelah itu saya sudah ke rumah, saya nggak lihat lagi mobilnya.
Saya cuma lihat ini berapa, saya langsung dealkan. Oh, langsung Karena fisik saya sudah lihat, Oke. bongkar segala macam, masalah yang lain-lain saya siap terima risiko. Oke. Di mesin segala macam. Ah. Akhirnya saya dealkan sedikit tambahan waktu itu datang orang Oke. sudah bawa uang mau beli lebih dari harga yang ditawarkan penjual. Ah. Karena penjual ngerti orangnya, dia kasih saya padahal waktu itu belum bawa DP sama sekali. Ya. Akhirnya saya turun sampai SPBU yang dekat Kamaneka itu, saya ambil uang di ATM, baru saya kasih DP cuma 1 juta. DP 1 juta. DP 1 juta. Itu mobil aman sampai besoknya saya lunasin. Oke. Besoknya saya nggak kerja. Demi Ini. ambil mobil ini. Nah, Woi. pokoknya saya ambil istilahnya AL. Oke. Nah, berarti mobil ini masuk mobil inceran beli ya? Saya hunting itu dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an. Mulai jatuh cinta sama istri lo dari tahun berapa beli? Sebenarnya 90-an sudah seneng. Ah, Cuman saya ekonominya belum bisa sampai beli. di sana. Belum bisa beli. Kalau ini pure saya beli sendiri. Ah, Kalau yang mobil yang LX di rumah itu dari ibu. Oke. Jadinya mobil setelah LX saya beli pure dari uang Uang sendiri, wih mantap. Ya. Bukan warisan orang tua ya beli ya, jelas. itu Nah, intinya. kita seneng Ah, pakai SDM. Benar. Kalau belum punya aset menghasilkan, SDM-nya yang harus masuk. betul, betul. Nah beli, saya dengar-dengar nih, mobil ini saat ini di pasaran itu harganya goib atau harga abu-abu. Itu kenapa beli? Menurut saya ini sebenarnya masih realistis dengan harga yang ditawarkan sekarang. Karena hukum ekonomi yang saya bilang tadi, Iya. saya off the record ya, Iya. saya bilang hukum ekonomi karena permintaannya banyak, Benar. penawarannya hampir tidak ada. Itu tidak sedikit. ada. Benar. Jadilah ada harganya yang melambung. Betul. Seperti daerah strategis, di sini harga jual sekian karena rame atau apa. Benar. Seperti itu menurut yang. Yang saya bingungkan juga beli, saya sempat lihat juga di di marketplace, tapi bukan di Bali lokasi barangnya. Wah, Mobilnya itu mencapai kisaran 250 sampai ada salah satu kalau nggak salah ada Civic Estilo warna biru kalau nggak salah itu mencapai harga 500. Itu kenapa itu kok bisa sampai 500 juta? Kalau menurut dari kacamatanya beli putu nih. kalau tiang ini, tiang sudah istilahnya menilai mobil itu bukan dari istilahnya audio apa yang tertanam di sana, sound system apa yang ditanam di sana. Saya dari awal bukan ajang show off segala Benar. macam. Maaf aja kalau teman-teman yang memang benar-benar show off dia akan memaksimalkan mobilnya sampai show off. Benar. Kalau yang melihat mobil ini mahal itu karena kenapa? Part yang tertanam di sana. Oke. Itu part yang ada spesial di Jepang. Hanya ada di bawaan mobil Jepang. Casingnya Estilo SR3, tapi Oke. convertnya itu bisa EG6. Itu yang membuat harganya itu naik. Naik. Karena dia beli mobil dengan bahan, setelah dia import part-part bahannya itu atau part-part halkat dari Jepang atau Malaysia atau Singapura itu jadi naik. Oke. Ada beberapa spek dan ya istilahnya 90% berbeda dengan yang dipasarkan di Indonesia. Berarti mobil Estilo yang istilahnya yang dipasarkan di Jepang, di Thailand atau di Eropa beda dengan di Indonesia beli ya? Untuk kode sasis tuh? Kode sasis beda. Kode sasis beda. Yang ke Indonesia kodenya apa? SR. SR3. Kalau yang di luar ya. ada EG6. Oke. Yang di Jepang khususnya ada EG6, ada EG3 mungkin atau EG4 gitu. Waduh. Berarti benar-benar banyak. Casingnya sama, istilahnya rupa sepintasnya mungkin sama, cuman kan engine beda. Engine beda. Fitur interior beda. Oke. Ya istilahnya seperti karena kita mengenal dumping Jepang, kenapa
kendaraan di negara sendiri, dia produksi, dia lebih mahal. Jadinya itu tadi menurut yang keluar jadinya yang downgrade atau enggak yang ke Eropa yang istilahnya Memang spek aslinya. orang suka ngebut, Benar. Jerman segala macam, mesin yang kasta tinggi. Gitu. Oke. Tapi di Jepang juga ada. Di Jepang pasti ada itu kan karena dia yang punya kan dia. Dan harganya Tinggi. Jepang, Iya. kebalik. Oh, Dumping. benar. Pantas saya sempat juga kemarin lihat-lihat di YouTube juga, di Instagram juga ada mobilnya sama, ada yang bilang oh ini adalah EG6, oh ini adalah SR3. Apa sih bedanya EG6 sama SR3? Oh berarti saya sudah tahu sekarang beli. Apa bedanya SR3, apa bedanya EG6? Dari segi fitur yang tertanam sama comfort yang masuk ke bodi itu Ke bodi mobil. Oke. karena di kebanyakan teman-teman itu comfort bukan asli. Kalau pure wheel up EG dari BPKB, STNK, EG6 Oh, bukan itu- SR3. Oh gitu. Oh berarti memang sama juga dengan di tempat saya. Nah, Ya, gitu. mobilnya di Indonesia itu kan namanya SM4. 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 Nah, kodenya kalau di luar itu kan CB7. Nah, jadi kita ambil seperti bempernya CB7, bemper apa coupe atau apalah istilahnya gitu. Oke, fix. Saya ngerti sekarang beli Saya Civic. udah dari zamannya LX, Mm-mm. saya udah kenal itu. Jadi ya Oke. mobil saya nggak pernah yang wah itu kelihatan dari luar, nggak pernah. Tapi kalau orang yang tahu, Ya istilahnya kalau orang yang tahu beberapa itu kenapa mobil itu seperti itukan saja. Mungkin di balik itu dia si pemilik pengen kenyamanannya tetap. benar menjaga kenyamanannya beliau. Karena saya juga kadang nggak berkendara cuma di sini aja, saya ke kampung gitu. Benar. Dan masih dipakai kendaraan operasional. Oke. Nggak punya kendaraan yang zaman now istilahnya. Cuma Oke. gitu. Siap. Gitu. Ini beli, ini kalau misalnya nih ada nih Sultan nih datang ceritanya nih datang nawar mobilnya beli putu ini gimana beli? Nah, untuk saat ini maaf saya tidak akan jual. Tidak akan jual ya? Mungkin atau suatu saat atau gimana saya juga nggak tahu namanya umur manusia segala Ah. macam. Saya masih pengen perjuangkan Tetap mobil. pelihara dia ya. Walaupun dengan sekarang saya kerja di pariwisata sudah mati suri. Bener mati suri gara-gara COVID beli ya. Ya, Sama kita beli. Masukan Iya. ini. Mati suri bener-bener. Tetap aja ketawa-ketawa. Bukan pura-pura bahagia tapi Ya, menikmati itu gimana cara? benar. Karena kita tidak bisa melawan takdir, namanya cuma berusaha. Benar. Sekuat-kuatnya kita berusaha. Makanya menentukan tepat. Oke. Kalau menurut saya. Ya. Benar. Nah sekarang kita masuk ke mobilnya beli. Tadi kan sejarahnya beli putu nih untuk mendapatkan mobil ini kayak gimana? Untuk dari sisi bumper beli, bumper atau lampu ada nggak yang beli ganti? Itu loh, apa masih originalnya? OEM-nya lips bumper depan. Lips bumper punya depan, EG6. punya Itu EG6, aja. ha-ha. Yang lain SR3 semua. Semua saya 3. Headlamp saya Ha-ha. pakai depo. Oke. Karena mau naruh mini proyektor Aha. yang kecil biar dia kelihatannya tetap standar tapi lebih terang dari asli. Lebih terang dari asli. Kalau lampu asli bawaannya dia saya nyerah 5 watt sekali. Oh gitu. Nggak lebih terang LX saya daripada lampunya bawaannya dia. Sehingga Oke. saya ganti yang clear walaupun itu imitasi. Saya juga nggak fanatik imitasi, Ah. itu lebih bagus hasilnya untuk daily use apa enggak. Benar, Yang betul. tampilannya nggak jauh-jauh lah saya pelopor. Benar. Dia biasa. Biasa aja. Oke. Nah, untuk sektor mesin beli, mobil ini cc-nya berapa? Terus apa aja yang sudah beli ganti atau mungkin beli sempat ngoprek mesin atau bagaimana gitu untuk mesinnya? Kalau di sektor mesin, saya sama sekali tidak ada penggantian apapun. Timing beltnya aja saya belum ganti, saya cuma lihat. Timing beltnya masih asli beli? Enggak, Masih di saya Oh, belum di- pernah ganti timing oke. belt. Tapi namanya juga kalau saya itu melihat Mhm. awalnya dari segi visual sama praktek Benar. action. Kalau visualnya kita nggak ada catatan dari penjual, Mhm.
kita pasti cek visual. Benar. Tapi kalau ada catatan, kita udah estimasi. Oh, dia baru ganti timing belt, ini catatannya. Oh, Oke. baru dia ganti oli mesin, ini catatannya. Oke. Cuman saya dapatnya mobil ini baru dapat, saya langsung ke radiator. Pastiin radiator dulu. Ya. Kalau sudah bebas kemana-mana, nggak ada gejala overheat atau segala macam, biasanya saya pastiin itu dulu. Aman. Aman Ini semua. mobil saya dapat cuman untuk radiator aja, rojok. Oh, rojok radiator, cuma bersih radiator ya. Karena catatan oli sama timing belt segala macam Aman. menurut saya masih aman. lagi sekian kilo lah baru Oke. saya ganti. Oke. Terus untuk dari masuk ke interior, Bli. Ya. Interior apa aja yang sudah penambahan dari beli atau sudah diganti, Bli? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Kecuali saya beliin cup holder, Oh, cup yang holder. versi GDM sama Oke. armrest. sama armrest. Nah, selain itu saya dapat warisan dari pemilik sebelumnya. Oke. Jadinya walaupun saya tidak istilahnya sepaham dengan pemilik sebelumnya diganti interior segala macam ini, tapi saya juga menghargai itu tidak ada merusak, Oke. itu cuma penambahan dan barang-barang aslinya masih saya ada. Pada saat saya ingin nyabut itu semua bisa, Oke. karena itu tidak bersifat merusak. Tidak merusak. Pasangan, Benar. pasangan. Jadi sudah plug and play dia, Bli ya. Ya. Plug and play. Ya, gitu. Jadinya ya minus jok sama pelek. Gitu. Peleknya ini ring berapa, Bli? 16 punyanya Ford. Punya Ford ya? Ya. Berarti nyamannya masih untuk kenyamanan Kalau masih menurut saya dari segi tampilan sama nyamannya standar normal. Masuk menurut lah saya. ya? Ya. Kalau yang aslinya sekali menurut saya kekecilan. Oh, kekecilan. Jadi mobil apalagi Kalau ini orinya dia pakai pelek berapa, Bli? 14. Oh, ring 14 dengan ukuran ban Kecil. kecil ya? Menurut saya kecil. Benar. Ya, karena yang EG itu 15 yang di Oh. 15 peleknya. Benar. Kalau udah pelek 14 dinaikin jadi 2, jadi 16, jadi pas ya, Bli ya. Kalau Makin menurut cantik. Tiang karena itu sudah sesuai peruntukan mobilnya, jadinya kalau Tiang pakai 16 itu dari segi tampilan sama nggak terlalu mengorbankan kenyamanan. Tapi kalau sudah di atas itu menurut Tiang, kalau kelas Civic yang apalagi yang 90-an menurut saya di atas 16 itu udah terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Kecuali Maestro loh ya. Spesial kali Maestro saya kasih velg 17 masih asik aja bawaannya. Masih nyaman ya, Bli ya. Bener. Maestro aman memang. Itu makanya saya kemarin kenapa pilih Maestro daripada yang lain gitu loh, Bli. Iya. Oke. Terus apalagi ya untuk mobil ini. Nah, selama pelihara mobil ini, Bli, dari 2014 sampai sekarang 2020, apa keluh kesahnya, Bli, sama mobil ini? Ada nggak keluh kesahnya? Saya istilahnya keluh kesah yang membuat saya jengkel sama ini mobil nggak ada sama sekali. Oke. Saya nggak pernah ditinggal. Oke. Suatu saat dia kalau di rumah akinya soak Drop. itu biasa. Ya. Karena itu catatan aki dari pemilik sebelumnya udah ada. Jadinya kita dapat 2014, soak di 2016 atau 2017. Wajar. Kita nggak mikir apa lagi. Iya, gitu. benar. Pokoknya udah di rumah. Sama sekali belum pernah saya ditinggal di jalan. Tidak pernah. Kayak segala macam. Jadi istilahnya kayak dari teman-teman juga kan ada nih dari penggemar-penggemar mobil-mobil. Kalau pelihara mobil tua itu katanya rewel lah. Apalagi kalau yang saya dengar kalau kayak Honda Genio, Civic itu katanya kan kalah dia di radiator, Bli ya. Ya, karena gini, kalau prinsip Tiang, mobil itu 92, 93 radiatornya masih single play. Oke. Jadinya 94, 95 penyempurnaan. Kendalanya sempat bilang istilahnya yang punya pertama sempat bilang seperti itu, radiatornya udah di upgrade ke 94, 95. Dia bilang gitu. Jadinya pemahamannya saya, walaupun dia si radiator fisiknya setengah, nggak seperti Civic Grand yang panjang sebelumnya jadi setengah, itu mungkin single play karena tipis. Benar. Nah, menurut dia, kalau kondisi mobil kayak gitu, jangan lagi dia dipertahankan radiatornya. Tinggal ganti aja radiatornya yang 94, 95. Itu
kamu nyaman. Oh gitu. Kecuali mobil sudah pernah overheat, Pernah overheat. dan headnya melenting. Itu Ah, harus turun. itu yang harus gini beli ya. Iya. Oke. menurut Nah beli, sekarang beli kan sudah pengalaman nih di masalah jual beli mobil seperti ini nih beli. Ada nggak tips buat teman-teman di sana yang misalnya pengen beli mobil-mobil seperti ini? Apa sih tipsnya? Apa sih yang pertama kali harus dilihat? Apakah itu bodi, apakah itu mesin atau yang lainnya? Itu relatif menurut oke. dia. Ada orang sudah dapat fisiknya, syukur, Oke. walaupun hasilnya gimana nanti. Heeh. Saya sama sekali nggak ngerti mesin. Oke. Saya sama sekali nggak ngerti bodi. Heeh. Saya cuma bisanya lihat. Ini loh historinya seperti ini loh historinya seperti ini. Dari detail cat. Oke. Nah, biasanya cat yang sulam-sulam istilahnya wajar kalau nyulam biasa kena Benar. segala macam wajar. Mm-mm. Yang kita takutin untuk kembaliin ke originalnya itu saat ini mobil wide body, Oke. fender Jicoa. Itu Istilahnya, yang susah beli ya. Kita untuk ngembaliin lagi itu perlu sampel Benar, benar. segimana sih melarnya ini. Benar. Yang normal sih karena nah daripada saya ke situ larinya, lebih baik hancur sekalian mesin, saya dapat casing sedikit. Benar. Kalau Mesin mesin itu seminggu, sebulan itu udah jadi. benar. Atau enggak kalau kalau kayak sekarang tinggal beli aja mesin beli ya. Langsung swap engine sekalian lebih Kalau bagus. itu saya belum kepikiran karena nanti akte lahirnya berbeda. Benar, Saya benar. biasa aja karena peruntukan mobil ini juga cuma buat ya istilah iseng sama Iseng. anak, beli lalapan atau beli apa gitu loh istilahnya. Jadinya biar sesuai lah faktur BPKB sama STNK itu. Benar. Iseng beli lalapan naik estilo beli ya. Banyak mata memandang pastinya beli ya. Ya, cuman saya bisanya gitu. Nah, iseng aja nggak mampu beli mobil baru ya. Ya, tapi nggak bisa mobil kayak gini sekarang. Lanjut beli. Mobil ini sekarang barunya sudah mengalahkan mobil-mobil yang baru. Ya memang ya seperti itu mungkin karena permintaan tadi ya. Benar, Saya benar. bilang ekonomi itu. Tapi emang benar-benar mantap sih. Ya kalau karena estilo. historinya mungkin Benar. kendaraan ini di luar seperti itu dan bukan hanya di Indonesia yang menurut saya di luar juga masih digandrungi seperti yang bapak punya. Oke. Itu udah seharga ini mobilnya. Aduh. Udah seharga ini. Benar, untuk modifnya aduh. Udahlah, itu masa muda itu beli. Ya. Sekarang cukup dengan keluarga Yang beli. penting bagus. Benar. Peruntukannya nanti arahnya itu suatu saat bagaimana lagi. Siap. Oke beli, terima kasih sudah mampir ke kediaman saya. Aman sekali kondisinya. Asik, terima kasih. Baru ini. Pokoknya nanti next kita bakal review mobil 2 pintunya lagi ya. Ya, MX-6. dua pintu. Kita lihat aja nanti. Oke bro, sekian bincang-bincang kita berdua hari ini. Sip, Hendra. Next nanti kita bakal review mobil Mazda MX-6. Kalian mau tahu, kalau kalian suka dengan konten saya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe di channel saya. Bye.